Selamat malam teman-teman. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk melihat presentasi saya. Perkenalkan, saya Alfrida Dwi Putri Barani dari kelas A2 Malam, jurusan Manajemen Perhotelan. Pada kesempatan hari ini, saya ingin membawakan presentasi mengenai rekrutmen proses atau biasa disebut proses mencari tenaga kerja baru. Baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan secara singkat tentang properti yang akan saya bahas. Saya akan membahas mengenai properti Hotel Aston Imperial Bekasi, yang dimana saya berperan menjadi HR untuk mencari tenaga kerja baru yang dibutuhkan oleh suatu departemen. Baik, selanjutnya, biasanya setiap bulan para manajer, debt head owner, serta general manager melakukan rapat bulanan atau biasa disebut P&L meeting, profit and loss meeting. Pada meeting kali ini, setiap departemen berhak menyampaikan keluhan, aspirasi, dan mungkin masukan terhadap manajemen terkait mungkin kekurangan SDM, kebutuhan SDM yang meningkat dikarenakan okupansi yang terus meningkat setiap harinya. Begitu pula untuk HR wajib mencatat dan memproses keluhan mereka terkait kekurangan SDM, seperti itu. Baik, lanjut, kita mungkin bisa ke recruitment cycle. Di sini saya membuat ada 4 tahap dalam mencari tenaga kerja baru. Yang pertama adalah meaning calculation, kedua employee requisition, ketiga ada advertisement, screening, dan interview. Yang keempat adalah hiring new employee. Yang dimana saya pada kali ini akan menyampaikan 4 tahap ini yang menurut pendapat saya dan yang saya pelajari. Yang pertama, di sini kita harus mengenali terlebih dahulu struktur organisasi dari properti yang kita jalani, yaitu dari Aston Imperial Bekasi. Di sini dikepalai oleh general manager dan ada beberapa debt head. Pada kali ini saya mendapatkan suatu perintah dari general manager bahwasannya akan ada penambahan 1 staff untuk bagian housekeeping, yaitu order taker. Kemudian dari pihak user melakukan yang pertama adalah manning calculation. Mereka menghitung berapa manning yang dibutuhkan dalam operasional dengan okupansi yang ada saat ini, seperti itu. Dan kemudian dari pihak user melakukan perhitungan dan diberikan kepada HR untuk ditindaklanjuti requisition-nya, seperti itu. Lanjut, kemudian dari HR melakukan tahap selanjutnya, yaitu employee requisition. Di sini HR akan memberikan form kepada user untuk diisi berapa total karyawan yang dibutuhkan, posisi apa saja yang dibutuhkan, dan alasan user mengajukan permohonan penambahan karyawan, serta skill atau kualifikasi yang dibutuhkan untuk posisi tersebut. Setelah mendapatkan total serta kualifikasi yang dibutuhkan oleh pihak user, kemudian saya membuat advertisement, yaitu iklan atau bisa dibilang job vacancy yang mungkin akan saya sebar melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, LinkedIn, dan Jobstreet. Biasanya itu akan lebih cepat dalam penyebaran job vacancy yang dibutuhkan oleh Aston Imperial Bekasi. Setelah saya melakukan penyebaran iklan melalui media tersebut, saya melakukan tahap screening, yang dimana saya harus lebih teliti melihat dokumen satu persatu yang tenaga kerja baru berikan kepada saya, terutama untuk referensi cek, paklaring, KTP, serta SKCK yang sangat diperlukan untuk untuk menuju tahap selanjutnya, seperti itu. Baik, masuk kepada interview proses, bisa disaksikan secara seksama. Ya, masuk. Selamat pagi, Bu Dewi. Selamat pagi, Clara. Silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Clara sudah menyempatkan waktunya. Saya juga dengan berterima kasih. kesibukannya. Oke,
Clara tadi berapa lama jalan ke sini? Sekitar 30-40 menit, Bu. 30-40 menit, baik. Oke, kita mulai saja ya sesi wawancaranya. Bagaimana kabarnya Clara? Baik, Bu, sangat baik. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan sampaikan beberapa pertanyaan terkait interview hari ini. Saya mungkin akan sedikit rileks saja, jangan terlalu kaku untuk interview hari ini ya. Baik, Clara. Sebelumnya Clara ini bekerja di mana ya? Baik, Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya sebelumnya sebagai DW kontrak di Horizon, Ibu. Oh, di Horizon. Sebagai apa, Clara? DW, Bu. Dewa, baik. Oh, Clara boleh dijelaskan secara rinci mungkin dari personal dirinya Clara seperti apa? Baik, Bu Dewi, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Perkenalkan Bu, sekali lagi saya Clara Sibarani. Saya sering dipanggil dengan Clara. Saya baru saja lulus, Bu, dari Universitas Asa Indonesia dengan jurusan manajemen perhotelan. Lalu dari menginjak studi di ASA serta menjadi DW juga di Horizon, saya berhasil mencapai beberapa skill basic di dunia perhotelan, Bu, seperti juga Microsoft Office juga dan beberapa skill lainnya. Oke, banyak juga ya Clara. Di sini juga banyak sih yang lulusan dari ASA saya rekrut. Oke. Menurut Clara, kenapa saya harus menerima Clara di sini? Baik, Ibu. Mungkin di antara kandidat lainnya, Bu, yang sangat luar biasa juga tentunya, dan mungkin juga ingin ya, Bu, bekerja di Aston Imperial Bekasi. Saya yakin kemampuan yang saya miliki serta bakat-bakat yang saya miliki dan skill yang saya miliki mampu memberikan profit yang bagus, yang baik, serta yang maksimal untuk Aston Imperial Bekasi. Oke, jawaban yang sangat luar biasa ya Clara ya. Baik, saya pikir interview dari saya sudah cukup. Mungkin nextnya akan dibantu oleh anak buah saya buat diantarkan interview dengan user ya. Mungkin Clara ada yang mau dipertanyakan? Baik, terima kasih Bu. Untuk hasilnya berarti nunggu kabar dari Ibu ya? Iya, nanti saya informasikan ya. Baik, Terima kasih untuk waktunya Clara. Terima kasih juga Bu Dewi. Selamat pagi. Selamat pagi. Setelah itu, saya mempunyai 2 kandidat yang sudah terseleksi baik secara interview maupun secara dokumen. Di sini ada dengan Ibu Clara dan Ibu Fitri. Terlihat jelas beberapa poin yang mungkin berbeda secara signifikan. Baik Ibu Clara dan Ibu Fitri sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan kemudian calculation point ini dijadikan pertimbangan HR untuk memilih kandidat mana yang lebih qualified untuk memenuhi job vacancy yang kami perlukan, seperti itu. Di sini dari secara angka mungkin Ibu Clara dan Ibu Fitri ini sama-sama bagus, namun Ibu Fitri lebih unggul daripada Ibu Clara. Selanjutnya masuk ke dalam tahap hiring employee, yang dimana HR mulai menentukan untuk kandidat mana yang terpilih dan lebih qualified untuk masuk dan bergabung menjadi housekeeping team sebagai order taker. Kemudian di hiring employee ini ada beberapa tahap yang akan dijalani oleh tenaga kerja baru, meliputi yang pertama medical check up atau MCU, yang dimana dilakukan oleh tenaga kerja baru untuk mengecek kesehatannya lebih lanjut guna sebagai filing kami sebagai HR. Setelah MCU dilalui oleh karyawan tersebut, kemudian HR menerima hasilnya dan melihat mengecek kembali untuk hasil MCU tersebut bagus dan memenuhi kualifikasi. Kemudian HR kembali melakukan konfirmasi kepada Ibu Fitri terkait appointment untuk offering letternya. Pada tahap ini, Ibu Fitri akan dijelaskan mengenai kontrak dan juga
benefit yang akan didapatkan oleh Ibu Fitri jika bergabung bersama properti kami. Dan juga Ibu Fitri berhak mengajukan berbagai pertanyaan terkait kontrak maupun job description yang sudah saya berikan. Bisa disimak video selanjutnya teman-teman. Silahkan duduk ya Clara. Baik, Clara tadi sudah dari HRD ya. Betul. Untuk melakukan interview. Saya dapat jadwal untuk melakukan interview dengan Clara. Baik, di sini setelah saya baca CV-nya, kalau Clara itu sempat menjadi DW kontrak di Hotel Horizon dengan posisi yang sama ya. Biasanya di Horizon itu Clara ngurusin apa aja sih? Baik Ya Ibu. daily-nya aja. Baik Ibu Siti, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebagai DW di Hotel Horizon, saya bertanggung jawab untuk beberapa report harian, bulanan, hingga mingguan juga Ibu, serta report-report operasional juga housekeeping juga di bawah pengaturan tanggung jawab saya. Oh, seperti itu. Berarti Clara di sana reportnya ke siapa? Ke supervisor atau supervisor ya. Baik. Apa sih yang Clara tahu tentang Hotel Aston sebelumnya? Oh, baik Ibu, terima kasih Bu. Untuk Hotel Aston sendiri, seperti yang sudah saya ketahui ya Bu ya, Hotel Aston sekarang merupakan salah satu hotel juga yang baik diminati Bu. Di tengah-tengah juga mungkin banyak hotel-hotel di sekitar sini, tapi tetap menjadi salah satu pilihan Bu, terbukti dengan okupansi yang terus menaik, terus juga sales yang terus berjalan dengan baik Bu, termasuk juga banyak overbookingnya Bu ya. Jadi saya pikir dengan maksud dan tujuan saya untuk melamar di Aston ini dapat membawa diri saya untuk belajar lebih lagi Bu. Oke. Baik. Kalau di Horizon, Clara schedule berapa banyak? Maksudnya masuknya sama liburnya gitu. Kalau di Horizon dari 7 hari kerja Bu, 1 libur, 6 masuk. Oh, jadi 61 ya. Oke. Di sini juga kurang lebih sih sama. Paling nanti pengaturannya akan disesuaikan dengan supervisor kali ya. Karena kan pekerjaan kamu lebih banyak membantu supervisor ya. Baik, untuk dari saya sih itu aja. Penilaian saya sudah cukup, akan saya berikan kepada HR. Untuk Clara mungkin ada yang mau ditanyakan? Baik, berarti untuk langkah selanjutnya saya menunggu info untuk lanjut ke HR. Iya betul. Nanti HR yang akan menghubungi kamu melalui email atau melalui telepon ya. Baik. Untuk jangka waktunya Bu, maaf. Ya kurang lebih ya maksimal 2 minggu ya. Karena kan kita juga butuh cepat. Jadi dipastikan ya beberapa minggu ke depan akan ada infonya. Terima kasih ya Clara Terima untuk kasih waktunya. banyak juga Bu Siti Terima atas kasih. waktunya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, silakan. Setelah melakukan offering letter dan Ibu Fitri resmi untuk bergabung dengan perusahaan kami, dari pihak HR melakukan hotel tour pada hari pertama Ibu Fitri melakukan pekerjaannya, yaitu schedule Ibu Fitri masih dalam schedule HRD. Kemudian dari pihak kami melakukan hotel tour ke seluruh area hotel, baik back office, kamar, serta area-area lainnya. Ini adalah tahap terakhir yang mungkin akan dilalui oleh Ibu Fitri dari tim kami, yaitu tim HR. Ketika Ibu Fitri sudah melakukan hotel tour dan berkenalan dengan karyawan, staff, serta debt head yang lainnya, kemudian Ibu Fitri dipersilahkan bertanya sebelum saya sebagai HR menyerahkan Ibu Fitri kepada user. Jika dari Ibu Fitri sudah merasa cukup dan tidak ada perlu yang ditanyakan, kami dari HR menyerahkan sepenuhnya Ibu Fitri kepada user untuk pekerjaan, untuk schedule, dan untuk responsibility Ibu Fitri akan disampaikan langsung oleh pihak user terkait. Sampai sini proses rekrutmen sudah selesai dan kita akan melakukan penilaian kepada Ibu Fitri untuk kontrak selanjutnya di tahun depan. Cukup sekian presentasi saya hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video saya bermanfaat untuk bagi teman-teman yang menonton. Saya pamit undur diri, terima kasih, selamat beraktivitas.